Halo, Halo dok, selamat siang Dokter Ayu selamat siang. Widya ini sekarang lokasinya di Bali ya. Iya dok, oke. Terima kasih nih udah bergabung. Ada Baru ke, sampai dari Swedia ya kemarin, iya beberapa benar hari dok, yang lalu. iya Mm-mm. dok. Oke, ya jadi Terima tadi, kasih dokter sudah diundang ke Lau 5 iya, ya. iya, Mungkin dokter bisa makasih. jelaskan kira-kira Lau 5 itu apa biar teman-teman followers di sini juga pada bisa tahu. Iya, jadi Laulima itu adalah suatu platform edukasi ya yang ingin mengedepankan sebetulnya sih utamanya memang kesehatan mata anak, tetapi tentunya kan tidak terlepas dari faktor-faktor lain juga ya. Salah satunya memang kan saling mendukung. Nah, di sini kan kita mengundang Widya, dokter Widya untuk memberikan pengetahuannya nih tentang hubungannya antara penggunaan gadget dengan Gadget. kecerdasan anak. Karena kan biar tanpa kita sadari kan memang penggunaannya kan sangat meningkat sekali ya saat ini dan Ya, sebelum pandemi pun juga demikian. Nah, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dan uh, sharing ya, Dr. Widya ya. oke, siap. Uh, um, Kalau untuk dari segi kesehatan mata kan mungkin udah sering nih dibahas nih, tapi kalau untuk persisnya apa sih yang terjadi pada perkembangan otak anak pada penggunaan gadget? Nah, ini kan kadang parents tuh pengen tahu juga ya. Nah, efeknya apa sih dok? Positif atau negatif nih? Apa ada perbedaan umur juga nih? Nanti kita sama-sama pengen belajar. Dokter siap. Iya, Jadi gimana kalau nih dok? kita ngomongin pengaruh ya dok ya, kan banyak ya terjadi perdebatan, gadget itu tuh berguna kok, anak saya jadi pintar bahasa Inggris atau pintar belajar pelajaran yang lain itu dari gadget. Sebenarnya seperti pisau bermata dua ya, selama penggunaannya dia tepat, waktunya tepat, nggak berlebihan, ya itu bisa memberikan manfaat. Tapi yang menjadi kita harus highlight di sini adalah penggunaan yang sudah terlalu berlebihan sampai membuat si anak itu kayak kecanduan atau adiksi, karena itu memang ada kondisinya yang disebut dengan SSD dok. Jadi screen dependency disorder. Jadi dia kayak benar-benar engage sama gadgetnya sampai nggak bisa lepas. Nah itulah yang kita nggak pengen sebenarnya, karena kita itu yang kita khawatirkan gitu dok. Mm-mm. Nah, itu batasannya berapa lama sih kalau udah dibilang SDD itu? Oke, kalau Dan kita pengaruh lihat, umurnya gimana? sebenarnya kalau kita lihat SDD itu atau screen dependency disorder itu, oh kalau seandainya anaknya main gadget 4 jam, terus dia kita sebut SDD 4 jam per hari misalnya, kita sebut dia SDD itu nggak per jamnya sih dok, tapi lebih ke arah ke perilaku si anak. Jadi nggak ada batasan. Mungkin ada beberapa anak yang main gadget 4 jam dia oke, tapi ada anak yang baru main 4 jam dia sudah menunjukkan tanda-tanda SDD. Jadi kita lebih highlight di tanda-tandanya gitu. Tandanya apa sih ketika anak-anak itu sudah mulai screen disorder ya? Ada berarti kan gangguannya. Jadi yang paling khas terlihat itu adalah itu mulai marah-marah ketika kita hentikan gadgetnya. Terus kalau makan harus pakai gadget. Baru bangun yang dicari bukan mama atau papanya, tapi dia iPad mana, atau dia pakai tabletnya mana, mau main game atau dia mau nonton TV. Nah itu. Terus berikutnya dia akan mudah tertrigger emosinya, jadi cepat marah. Terus dia susah banget dikendalikan untuk stop, dikatakan stop, ayo kita main keluar dulu ke taman misalnya. Nggak mau, dia nggak mau, dia maunya gadget terus. Terus ketika ketemu Mm-mm. sepupu-sepupunya, instead of dia bercanda dengan sepupunya, dia tetap sama gadgetnya. Nah itulah beberapa tanda yang khas kalau si anak sudah mengalami screen dependency disorder gitu. Jadi bukan berdasarkan sehari berapa lama dia main gadget, tapi dari perilakunya gitu dok. Oke, jadi SDD tadi itu benar-benar tidak terpisahkan gitu ya dengan gadgetnya ini gitu ya. Nah, jadi kalau kalau di sini kan berarti efeknya lebih ke ya addicted ya, nggak bisa lepas. Nah, ya itu kalau dari segi usia gimana? Ada Oke, perbedaan nggak kalau misalnya dari usia dini nih mungkin kalau kalau nggak salah kan perkembangan otak yang paling krusial itu 5 tahun pertama ya kalau nggak salah bener betul. nggak? Betul. Nah,
Ada perbedaan nggak kalau? Ya, jadi perkembangan otak anak itu kan sebenarnya dari usia 0 sampai 20 tahun sebenarnya dok, dia terus berkembang kan. Tapi kan ada periode yang dia cepat di beberapa lokasi, itu tergantung usianya. Nah, sebenarnya masalah kecanduan ini atau screen dependency disorder itu bisa terjadi pada semua orang, bahkan pada orang dewasa. Mungkin kita bisa ngecek diri sendiri juga ya. Kalau kita, apalagi di masa pandemi, terus baru bangun yang dicek HP terus bukannya minum air, itu mungkin kita udah termasuk SDD. Cuman bedanya sama anak-anak, otak orang dewasa itu dia perkembangannya tuh udah sedikit, dalam artian dia masih bisa berkembang segala macam ya. Cuma tidak secepat atau sepenting si anak. Nah, itu yang membedakan kenapa SDD ini lebih berbahaya tanda kutip pada anak-anak dibandingkan pada orang yang sudah dewasa yang otaknya lagi terbentuk. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya anak-anak itu kan kayak ada sebuah rumah, kita lagi membangun rumahnya kan, jadi membangun rumah, ngisi furniture dan segala macam. Ketika ada gangguan pada saat itu, entah itu gempa atau tukangnya itu teralihkan pandangannya, instead of dia kerja membangun rumah tapi dia ngeliatin suatu hal yang lain, akhirnya kan rumahnya tidak terbentuk sempurna. Sedangkan ketika orang dewasa rumahnya udah ada nih, cuma ketika ada gadget ya dia meleng-meleng dikit, tapi kan rumahnya udah kokoh gitu loh, rumahnya udah ada, jadi nggak terlalu berbahaya dibandingkan ketika SDD ini terjadi pada anak-anak. Karena sebenarnya kalau saya perkembangan anak itu kan banyak ya, dia dari sensoris, motorik itu semuanya berkembang sesuai dengan waktunya. Yang pertama sensoris dulu ketika usia 2 tahun, sampai 2 tahun itu yang puncaknya sensoris, itu motorik, dia mulai bergerak. Habis gitu perkembangan logikanya udah mulai sekitar usia 3 tahun atau 4 tahun. Biasanya mereka mulai bertanya kenapa langitnya biru, kenapa ini, macam-macam. Itu artinya anaknya sudah mulai terbentuk logiknya. Nah, tapi kalau seandainya anaknya main gadget terus, itu nggak terjadi gitu. Jadi ketika dia main gadget, dia main aja, apalagi gadget kan satu arah ya. Jadi gadget mainnya satu arah, jadi dia nggak memperhatikan hal-hal lain gitu. Jadi ketika gadgetnya dia melihat gadget terus-terusan, akhirnya dia hanya bermain aja, jadinya tidak terjadi komunikasi dua arah, jadinya otak di logiknya tuh nggak terdevelop. Jadi dia nggak pernah penasaran kenapa langit itu biru, dia nggak pernah penasaran kenapa sepeda bisa jalan, dia jalan karena dia main gadget. Dan ketika gadget kan dia nggak bertanya kepada gadget, ini kenapa mainannya kayak gini, enggak, tapi dia main terus gitu. Jadi ada periode-periode perkembangan yang akhirnya hilang, dan akhirnya logiknya nggak, misalnya otak bagian logiknya itu nggak terlatih, dan kedepannya ya dia jadi lain gitu. Dan ini ada buktinya dok. Jadi ketika kita lakukan pemeriksaan MRI, kayak pemeriksaan gambar otak, itu memang ada volume-volume otak tertentu yang berubah pada anak-anak yang mengalami SDD gitu. Ini usia berapa nih yang MRI-nya ini? Yang di bawah 5 tahun ya kalau nggak salah. Yang di JAMA Pediatrics. Iya. Dia itu ada penelitiannya anak-anaknya di bawah 5 tahun, tapi ada juga yang efeknya itu muncul ketika dia udah remaja. Jadi dia kayak case control study. Jadi pada anak-anak remaja yang sering main gadget waktu kecil sama tidak sering main gadget waktu kecil, itu kita lihat riwayatnya ke belakang kan, gimana mereka main gadget ketika remaja, baru dilihat oh ternyata otaknya memang berbeda. Jadi dampaknya tuh nggak harus dirasakan saat ini juga, tapi ketika remaja pun berasa dong gitu. Oh, jadi memang sampai usia remaja pun juga ada pengaruhnya ya. Terus ini kan menarik sekali ya. Sebetulnya kan kalau kita ngomong usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun ya. Dan ini kan kalau saat ini kan terbagi dua ya, ada generasi Z dan Alpha ya. Nah, kalau maaf sebentar dok ya. Nggak apa-apa. Jadi kan kalau ngomong usia anak tuh sekarang kan 0 sampai 18 tahun sebenarnya terbagi dua generasinya, generasi Z dan generasi Alpha. Sedangkan generasi Alpha itu yang lahir tahun 2010 ke atas tuh kan begitu udah lahir aja mereka udah semua on demand ya. YouTube on demand, Netflix dan lain-lain semua on demand. Mungkin belum seperti waktu generasi Z yang sekarang masuk ke usia remaja nih. Nah itu gimana tuh? Ada perbedaan yang signifikan nggak dengan karakteristik perkembangan mereka nih dengan usia saat ini nih? Mereka kan soalnya berbeda nih. Jadi iya.
Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa misalnya pada dua kelompok generasi ini, kalau seandainya yang satu ketika mereka tidak, waktu kecilnya tidak terlalu banyak terpapar gadget, ketika mereka udah dewasa, kontrol terhadap dirinya itu lebih besar. Dalam artian, misalnya ada dua orang yang main game 3 jam dan 3 jam per harinya gitu ya. Yang satu terdevelop menjadi adiksi, yang satu enggak. Padahal mainnya sama loh, main sama-sama 3 jam per hari. Tapi yang satu terdevelop menjadi adiksi, tandanya itu apa? Kalau dia nggak main, dia gelisah. Yang satu ketika dia nggak main, ya udah santai aja gitu kan. Yaitu riwayatnya ternyata ketika dilihat ke belakang, yang satu memang sering banget. Ini agak berisik ya dok ya sebentar. Enggak kedengeran kok. Iya. Oke. Jadi itu ya bisa dilihat ditelusuri ke belakang. Ya, jadi yang satu itu dia benar-benar bisa kontrol diri ya, bisa kontrol kalau seandainya dia itu tidak adiksi jadinya. Sedangkan yang satu lagi itu dia adiksi banget, jadi dia nggak bisa kontrol padahal waktunya sama. Jadi ketika dilihat ke belakang ternyata yang berpengaruh adalah bagaimana ketika dia waktu anak-anak. Nah sekarang juga sering jadi pertanyaan. Ya? Sebenarnya agak kedengeran agak jauh sih suaranya nih, agak jauh sedikit. Oke. Halo. Udah terdengar baik nggak dok? Nah, udah jauh lebih baik, iya. Okay. Nah, Dokter Widya, sekarang kalau dilihat dari segi konten itu ada perbedaan nggak? Misalnya kalau yang passive watching ya, misalnya nonton film kartun atau ya YouTube lah yang segala macam, banyak konten begitu, atau active interaction, misalnya online games atau apa gitu, itu ada perbedaan nggak? Oke. Jadi sebenarnya apakah ada perbedaan atau enggak, mungkin itu penelitiannya belum terlalu banyak ya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ketika kita memberikan gadget adalah pendampingannya. Jadi ketika kita dampingi dengan yang tidak didampingi itu berbeda. Makanya pada AA pun merekomendasikan ketika anak-anak yang di bawah usia 1 tahun itu kan sama sekali nggak boleh gadget ya. Tapi pengecualian video call boleh. Karena video call itu benar-benar interaksinya 2 arah gitu. Jadi karena orang tua ngomong kan, atau orang yang video call ngomong halo, kayak gitu segala macam, si anak akan merespon. Jadi dia ada komunikasi 2 arah di sana walaupun ngelihatnya di layar. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara game, jadi kalau kita main game terus dia ada balik segala macam, itu feedbacknya kadang hanya jari gitu loh dok. Jadi tidak berbicara, tidak ngobrol, tidak berdiskusi gitu. Itu yang hilang dari game itu. Jadi kemungkinan besar dia akan terganggu juga gitu. Jadi akan terganggu juga karena penelitian pun nunjukin itu menggunakan nggak cuma layar nonton biasa dok, tapi game. Rata-rata tuh mereka menggunakan, kalau misalnya pada remaja terutama ya, itu adiksinya pada game. Jadi ketika mereka, ternyata game pun bisa bikin mereka adiksi gitu loh. Jadi walaupun di game itu ada interaksi, ada feedback ketika kita klik apa, terus dia muncul apa, ternyata itu juga mempengaruhi gimana mereka gimana mereka menjadi adiksi gitu. Jadi kayaknya walaupun orang tua bilang, oh tapi anak saya mainnya game dok, ada feedbacknya, enggak gitu juga gitu. Jadi sama aja efeknya gitu, sama aja mengakibatkan kecanduan. Jadi feedback ke motorik ya yang ada ya, tetapi untuk feedback kayak interaksi berbicara, ngobrol kayak gitu memang tidak ada sama sekali gitu ya. Ya, dan motoriknya juga kan cuma jari ya dok ya, bukan dia yang beraktivitas naik, lari atau segala macam, atau dia loncat-loncat kan enggak, tapi kayak motorik jari itu enggak terlalu signifikan juga gitu. Karena sebenarnya perkembangan otak pun yang bagus itu karena dengan bergerak dok, makanya nanti setelah sensorisnya itu dia terstimulus kan sensoris dari 0 sampai 2 tahun, setelah itu pindah ke motorik. Jadi motorik itu sekitar usia 3 tahun itu dia selain otak depannya juga mulai berkembang, dia tuh motoriknya juga, makanya anak-anak itu harusnya dibiarkanlah bergerak. Contohnya dia dibiarkan kalau mau manjat pohon silahkan, karena dia akan belajar koordinasi segala macam. Kalau dia mau main lari-lari itu silahkan, daripada dia duduk diam, karena sebenarnya dengan kemampuan motor yang dia bergerak segala macam itu juga menambah koneksi sarafnya, jadi semakin terhubung gitu dibandingkan dia hanya duduk diam mengamati layar.
Hmm, ya ya. Ya memang sih sekarang kalau kita bicara soal video game itu kan luas sekali ya. Memang kan ada yang online tapi ada juga yang memang online terus ada interaksi, mereka bisa ngobrol juga ya sebenarnya. Terus juga perkembangan dengan e-sport sekarang juga sebetulnya Iya benar. nggak semuanya negatif gitu ya. Artinya tetap Iya. dengan perkembangan aplikasi dan lain-lain mungkin nantinya nggak akan sejelek efek yang sudah ada gitu ya. Kira-kira begitu ya. Iya, iya betul. Oke. Terus ini ada pertanyaan nih kemarin ada yang nanya. Kira-kira ada nggak aplikasi yang ideal nih untuk usia di bawah 5 tahun? Aplikasi gadget yang karena kan memang nggak bisa terhindar sama sekali ya kan namanya anak itu kan saat ini nggak mungkin, apalagi sekarang harus di rumah nggak bisa kemana-mana, otomatis pasti screen time-nya meningkat. Ada nggak pilihan-pilihan aplikasi tertentu yang mungkin masih ideal gitu? Sebenarnya kalau seandainya kita berbicara antara aplikasi yang satu dengan yang lainnya itu kayaknya sama aja ya dok ya. Maksudnya dia yaitu kemampuan marketing lah, dalam artian perusahaan game atau perusahaan yang bikin acaranya itu yang berlomba-lomba mengatakan ini membantu kecerdasan anak, ini membantu pola pikir anak segala macam. Tapi sebenarnya sekali lagi bukan masalah dari aktivitas di layarnya, tapi di waktunya gitu. Karena itulah pentingnya kenapa walaupun anak sedang main game, perlunya pendampingan. Karena ketika kita mendampingi, itu sekaligus kita ngobrol. Misal, agak nggak jelas ya dok, saya pikir. Jadi misal, kalau seandainya kita lihat anaknya main, kita mau ngajak anaknya nonton sebuah tayangan gitu ya. Sebuah tayangan tertentu itu akan lebih positif manfaatnya kalau seandainya kita temani dan terjadi interaksi. Contohnya, wah itu ada gajah ya, gajahnya itu ngapain? Oh iya, gajahnya loncat ya. Jadi seakan pun nyaut dengan apa yang kita ucapkan. Jadi dia bisa belajar dari layar, tapi dia berinteraksi juga. Atau kita bisa ngomong, wah ada monyet, monyetnya lagi ngapain? Lagi joget-joget. Ayo coba kamu ikut joget-joget, ngikutin gerakan si monyet kayak gitu. Jadi si anak pun akhirnya beraktivitas juga walaupun dengan ada layar. Jadi kalau seandainya kita mau milih, apapun sebenarnya nggak terlalu beda signifikan yang bagus sama yang buruk gitu ya. Selama yang penting adalah pendampingannya gitu. Jangan sampai anak dibiarkan tanda kutip tanda kutip dia mengurung diri sendiri, kemudian dia main gadget tanpa peduli lingkungan di sekitarnya. Karena memang banyak dok anak-anak yang SDD ini bahkan ketika mereka main game ada tanda kutip ancaman bahaya, dalam artian misalnya kakaknya datang terus dia mau gangguin adiknya, dia nggak peduli gitu. Kan itu udah tanda bahaya dok ya, dalam artian misal kalau misalnya mungkin ada gempa pun dia nggak peduli, itu apaan sih itu gempa, bodo amat gitu. Nah itu ketika dia udah engage banget dan dia tidak mau terinteraksi dengan kondisi di luarnya. Jadi kalau ditanya apakah ada aplikasi atau pilihan, sebenarnya bukan di aplikasinya, tapi bagaimana kita memberikan pendampingan kepada anak ketika dia menggunakan gadgetnya. Oke, ya jadi memang pendampingan ya, tapi terutama sih memang untuk usia dini ya. Nah kadang-kadang nih kalau remaja kan udah susah ya didampingin, mereka udah nggak mau tuh. Oh iya, ya remaja tuh memang beda sih. Terusnya kalau seandainya pada remaja, yang bisa kita lakukan hanya apalagi kalau remaja memang agak susah nih dok perlakuannya, karena sesuai dengan perkembangan otaknya lagi. Remaja itu memang fase yang tanda kutip sulit karena ada sebagian otaknya yang sudah matang, sebagian lagi belum. Iya. Jadi yang matang itu adalah yang kalau saraf itu kan koneksi ya, koneksi otaknya di sana. Nah saraf-saraf yang koneksinya bagus itu adalah yang seeking kebahagiaan, yang seeking itu tuh bagus banget. Jadi ketika dia terus itu koneksinya masih bagus. Tapi yang belum adalah dia belum bisa bertanggung jawab. Itulah kenapa anak-anak sampai usia 18 tahun dia di manapun itu nggak bisa diproses hukum karena secara otaknya mereka belum mampu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Betul. Nah, itu yang challenging banget terjadi pada remaja. Jadi ketika mereka main gadget pun mereka sebenarnya nggak bisa mengontrol diri dan akhirnya mereka bisa terjun ke kecanduan. Nah itu memang approach-nya agak beda dan itu harus dari belakang sih dok, karena kan sering banget yang mendapatkan pertanyaan kayak dok anak saya remaja tapi nggak bisa dikontrol, dia selalu main rahasia. Itu gimana tuh?
gadgetnya. Karena kan Nah, mereka kan sebenarnya udah pingin privacy juga kan, nggak iya, bisa betul. kayak itu gimana tuh kalau dari uh, Nah, itu perspektif? masalahnya sebenarnya sudah terbentuk dari kecil. Perlu ditanyanya, Pak, gimana nih bonding sama orang tuanya? Kita sebagai orang dewasa pun ada kan, aduh saya selalu jujur nih sama mama, di satu sisi saya nggak bisa nih jujur sama mama saya, dan itu nggak terbentuk ketika remaja kan dok, tapi kita harus lihat di belakang. Karena betul, apakah betul. selama ini orang tuanya itu menjadi tanda kutip teman atau menjadi polisi yang selalu kayak memperlihatkan kayak, oh ini gimana, harus ini, harus itu, membatasi tanpa mau mendengarkan. Nah itu jadi harusnya dilihat dari belakang. Makanya bonding sih yang harus dipupuk dari dini. Ketika masa sulit remaja ini, kita kayak menang. Mungkin kayak orang PDKT ya dok. Kalau misalnya ada 2 orang gitu PDKT ya, ada cowok yang tiba-tiba ngatur-ngatur kita kan pakai apa sih gitu kan. Tapi kalau seandainya ada orang yang PDKT sama kita, terus kita kayak disayang-sayang dulu, mungkin nanti disuruh terjun dari jurang juga kita mau gitu kan. Jadi harus dapet dulu bondingnya, baru dia bisa gitu. Kalau emang deket dari dulu, ya maksudnya memang udah ada keterikatan dari dulu, memang biasanya lebih mudah ya, bukan nggak bisa mendadak begitu tiba-tiba. Iya. Tapi sebetulnya ini kesempatan yang cukup baik juga ya, karena kan sekarang dengan parents banyak WFH gitu ya, maksudnya waktu di rumah kan juga untuk bonding lebih tinggi ya, sebetulnya lebih banyak ya untuk bisa memperbaiki lah mungkin. Kayak pisau bermata dua juga dok. Mungkin secara waktu kita banyak, tapi mungkin yang perlu kita lihat adalah orang tua yang stres karena mereka dituntut kerja dari rumah, jadi tuntutan dari bos banyak yang tinggi. Otomatis ketika anaknya membutuhkan sesuatu, anak punya ekspektasi, wah mama saya di rumah, berarti saya bisa main sama mama. Tapi ternyata ketika mamanya diganggu, mamanya ngegas, apaan bentar dulu, mama lagi ada kerjaan. Nah itu sebenarnya bisa mengganggu bonding juga sih dok. Karena si anak kayak udah punya ekspektasi, pengen main, tapi kok mamanya jadi marah. Jadi sebenarnya harus pintar-pintar juga sih FH ini. Karena secara waktu mungkin lebih banyak dengan anak, tapi secara kualitas apakah benar-benar jaga bisa baik atau enggak gitu. Jangan-jangan itu tadi dong, karena orang tua di rumah harus kerja, dia anaknya ya udah kamu main gadget aja lah, sana lihat dulu mama nggak bisa diganggu soalnya mau kerja dulu, mau rapat dulu gitu. Apalagi si anak ngelihat orang tuanya main laptop terus kan, jadi kayak mama aja main laptop terus, aku juga mau dong main laptop terus, aku juga mau main HP. Ya memang sulit sih, karena memang dengan WFH ini banyak juga yang jadinya malah lebih banyak kerjaannya karena harus meeting back to back ya, harus. Jadi mungkin anaknya juga jadi nggak kepegang ya kayaknya banyak yang seperti itu ya, karena harus sediain waktu khusus ya, berarti ya memang mengatur waktunya harus lebih baik. Nah terus kemarin ada juga pertanyaan nih, sebenarnya kita bisa nggak sih mengukur tingkat kesabaran atau emosi anak dengan bermain video game tertentu nih? Ada nggak peran di situ nih video game? Gimana? Oh jadi kita coba kasih game terus kita lihat apakah dia sabar, terus gitu ya. Soalnya kan dok, sekarang kan banyak segala macam, saya sendiri nggak update sama itu, nggak terlalu update sama aplikasi kayak gitu. Jadi sebenarnya tingkat kesabaran nggak bisa dari aplikasi ya diukurnya, karena kan emosi, sabar itu adalah interaksi sosial. Makanya kadang orang EQ-nya dibilang rendah kalau seandainya interaksi sosial dia dengan orang lain itu nggak bagus gitu kan. Jadi bukan dengan aplikasi kita mengeceknya. Aplikasi mungkin membantu untuk kita checklist ya. Mungkin psikolog atau psikiater itu menggunakan aplikasi untuk menilai apakah si anak itu emosionalnya bagus atau enggak, interaksi sosial enggak. Tapi bukan sebagai game yang kemudian orang tua, oh ini permainannya susah, anaknya sabar ketika main, berarti dia emosionalnya bagus, enggak gitu sih sebenarnya. Jadi interaksi sosial itu lagi yang bisa kita lihat apakah anak kita cukup sabar atau enggak. Jadi bukan dari video game gitu, bukan dari video game atau aplikasi ya. Nggak menyeluruh gitu ya untuk penilaiannya ya, berarti ya untuk menilai anaknya itu sabar atau secara emosi itu stabil atau tidak gitu ya. Dan biasanya orang-orang ketika main game, ketika anak-anak main game itu biasanya mereka lebih emosi sih dok. Jadi kayak mereka misalnya main terus mereka kalah, itu kan sering banget ya terjadi marah-marah segala macam.
Nah itu tuh sebenarnya udah tanda kalau dia nggak bisa kontrol emosinya dia gitu. Dan itu juga salah satu pengaruhnya dari gadget. Karena menurut penelitian yang foto MRI itu tadi dok, jadi kalau seandainya otaknya kita lihat itu ada perlambatan, bukan perlambatan ya. Jadi ketika ada dua orang di sini otaknya oke, jadi dia susunan sarafnya oke, jadi interaksi antara satu sel dan lainnya itu oke. Dan yang satu itu agak rendah, jadi kayak susunan sarafnya itu nggak sebagus yang di sebelahnya. Dan itu adalah bagian otak yang berpengaruh dengan emosi gitu. Itulah yang menjelaskan kenapa orang-orang yang adiksi gadget itu dia bermasalah dengan emosinya gitu. Karena di bagian amigdalanya itu dia lebih membesar gitu dok. Secara volume dia lebih membesar, tapi dia sarafnya nggak terlalu banyak. Gitu. Jadi dia artinya lebih apa nih? Kalau amigdalanya membesar, lebih sensitif. Iya, betul. Dia lebih sensitif. Sama seperti otot ketika dia lebih besar, dia kan lebih punya power. Nah, gitu. Jadi ketika amigdalanya itu justru lebih besar, dia itu lebih sensitif. Kebalikannya dengan bagian lobus frontal. Kalau seandainya di lobus frontal, itu kan berkaitan dengan logika segala macam. Nah, di sana dia lebih mengecil. Karena apa? Karena jarang dilatih. Gitu. Oke. Jadi lebih nekat gitu ya? Lebih nggak ada pertimbangan untuk... Iya, dia benar. Dia nggak ada pertimbangan logiknya. Dia akan lebih nekat seperti tadi. Dia nggak takut ketika ada ancaman dari sebelahnya, tapi dia lebih takut ketika gadgetnya mati, ketika gadgetnya habis kuota gitu. Makanya banyak sekali perilaku-perilaku anak yang tanda kutip tidak rasional kan dok. Kayak dia bahkan kalau misalnya remaja atau segala macam itu banyak yang berani sampai membakar rumah orang tuanya. Itu kan banyak ya dok, bakar rumah orang tuanya ada ya? nggak dikasih duit. Oh, saya baru tahu. Itu banyak banget dok. Itu baca di Line Today sih saya biasanya. Oh. Iya, jadi kasus-kasus seperti itu yang jadi dia bahkan berani mencuri demi buat subscribe game online segala macam. Karena dia nggak berpikir, dia nggak bisa, bukan nggak mau dok. Mungkin kita marah kayak, kok dia nggak mikir sih ke depannya gimana? Tapi dia sebenarnya nggak mampu berpikir ke depannya gimana akibat dari penggunaan gadget ini gitu. Waduh. Jadi PR banyak juga ya. Ada tips-tipsnya nggak nih? Karena kan sekarang ini kan nggak mungkin ya. Karena ini juga sekolah kan tadinya mau tatap muka kan sekarang kayaknya nggak mungkin lah. Benar-benar nggak aman kan kondisinya. Nah, gimana sih menyiasatinya gitu? Dan kan kadang-kadang kan kalau di satu rumah itu mungkin kakaknya udah SMP atau SMA, jadi memang kebutuhan dia untuk menggunakan gadget dan otaknya juga sudah jauh lebih develop dibandingkan adiknya. Misalnya ada adiknya yang usia 4 tahun, 3 tahun. Nah, itu kan pasti kan perbedaannya ada ya dari penggunaan gadgetnya dan efeknya terhadap anak itu. Nah, itu kan kadang-kadang susah, soalnya kakaknya kan udah pakai, terus adiknya pengen ikut. Nah, itu gimana tuh? Harus. Jadi, good news-nya dok ya, jadi ketika kita melihat anak main gadget atau laptop segala macam, sampai saat ini, school from home itu tidak ada tanda-tanda menunjukkan dia kecanduan karena school from home kan sebenarnya interaksi dua arah dan dia lagi ngerjain soal, bukan sesuatu yang tanda kutip menarik, bahkan mungkin tidak menarik bagi orang karena yang ketika dia buka laptop yang dia lihat soal, yang ketika dia buka laptop yang dia lihat teman Zoom kan, jadi segala macam. Cuman mungkin nanti masalahnya mungkin dokter Kianti yang lebih banyak tahu ya, lebih karena ke fatigue matanya atau segala macam. Bahkan orang tuh malah bosen gitu loh Zoom, kayak aduh males gitu, beda sama game. Nah, jadi kelihatannya school from home itu banyak juga yang nanya, dok kan ada batas-batasan dari AAP usia sekian, boleh nggak main gamenya, lihat layarnya sekian jam. Itu school from home nggak di-include ke dalam situ gitu. Karena kan banyak, dok gimana kita mau membatasi anak 2 jam, orang dia school from home aja 4 jam gitu. Jadi school from home itu nggak masuk ke dalam batasan 2 jam ini. 2 jam ini apa sih? 2 jam ketika dia benar-benar main gadget yang kayak main game, nonton, nonton suatu hal yang, kalau seandainya anak-anak ya, terutama misalnya nonton video-video kayak bus atau seandainya buah yang kayak gitu. Itu yang kayak gitu tuh menjadi gangguan dok. Jadi itu yang berpotensi mengakibatkan gangguan.
Jadi bukan yang school from home gitu. Oke. Jadi kalau seandainya dia, Mm-mm. nah terjadi perbedaan usia ini mungkin harusnya, jadi kalau seandainya dia antar anak ya, kakak sama adiknya biasanya sering kan adiknya ikut, harus coba Mm-mm. dipisah di 2 ruangan yang berbeda sih dok. Jadi atau si anak kecil yang lebih kecil itu diberikan pengertian kayak mama sama papa atau kakak itu buka laptop ketika kerja atau sekolah, bukan nonton, bukan ini segala macam, diberikan Mm-mm. pengertian gitu. Nanti kalau misalnya adik mau nonton bareng, nanti ya sore jam 4 kita sekarang main dulu atau segala macam. Itu memang susah banget sih dok. Itu kan Susah teorinya kita banget. ngomong sesabar itu ya. Iya, Tapi kenyataannya betul. mungkin kita senggol bacok. Kemarin juga saya ngerasain dok, kemarin waktu karantina kan sama sekali nggak kemana-mana. Jadi kita lihat di rumah terus. Terus di hotel terus tepatnya karena karantina. Bablas sudah anak. Yang saya biasanya sama sekali kan karena umurnya masih 19 bulan. Jadi yang biasanya nggak layar sama sekali, itu sehari bisa 3 jam, 4 jam. Dan dia marah ketika kita matiin segala macam. Karena dia nggak pernah tahu kan. Jadi ketika dia lihat ini, dia excited gitu. Tapi ketika kita udah sampai sekarang di sini, kita sama sekali nggak main gadget. Karena ada permainan lain. Jadi sebenarnya anak-anak itu yang usianya masih di bawah 5 tahun, itu otaknya sangat gampang berubah gitu. Jadi ketika sangat gampang berubah, justru lebih mudah untuk kita modifikasi gitu loh. Jadi ketika jangan sampai dia kecanduan. Jadi ketika dia sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia kecanduan, kita lebih gampang untuk stopnya dibandingkan dengan orang-orang anak-anak yang otaknya itu sudah benar-benar terbentuk gitu. Jadi ya itu kita harus menyediakan banyak kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan layar sih. Contohnya kayak main aktivitas fisik. Sebenarnya di YouTube kan banyak ya. Jadi ibu-ibu kreatif gitu, gimana ide-ide permainan Montessori untuk anak-anak segala macam itu. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya sambil lihat YouTube, tapi yang interaktif dan didampingi gitu ya. Misalnya Betul. ikut kelas olahraga gitu, tapi dari Iya, YouTube betul. atau apa Betul. gitu, tapi anaknya didampingin gitu ya. Ya, ya, atau ikut joget, ngikutin ikut joget. video-videonya Itu nggak kan apa-apa ya. nggak apa-apa. Oke, jadi kalau dari tadi bilang kalau masih usia di bawah 5 tahun tuh artinya masih reversible gitu ya. Kecanduannya itu, misalnya ada kecanduan dengan gadget, itu masih bisa reversible sampai usia 5 tahun saja atau lebih dari itu? Oke. Jadi ini berkaitan dengan brain plasticity ya dok ya. Jadi gimana otak itu lebih jadi kayak plastisin, bisa dibentuk segala macam. Itu sebenarnya sampai usia 20 tahun dok. Tapi semakin ke atas usianya, usaha yang kita lakukan untuk mengubah otaknya dibandingkan usaha yang kita lakukan untuk mengubah otak ketika dia usia di bawah itu jauh lebih besar harusnya. Jadi usahanya lebih besar. Itulah kenapa ketika orang-orang dewasa atau misalnya gangguan kepribadian segala macam itu usianya 18 tahun kan. Karena biasanya ketika udah di atas itu otaknya udah tanda kutip batu gitu. Jadi udah agak susah untuk diubah. Nah, tapi kalau seandainya saya bilang misalnya kan 5 tahun ketika dia udah 6 tahun tidak ada harapan, enggak gitu juga. Tapi lebih ke arah change atau keberhasilannya itu lebih tinggi di usia 5 tahun tanpa perlu kita ke psikolog atau segala macam gitu. Yang penting kekuatan dari orang tuanya aja. Cuma yang sering terjadi adalah orang tua itu keterusan dok. Kayak kita nggak disiplin dalam artian, aduh anaknya teriak-teriak nih. Padahal ketika anak periode teriak-teriak, kita sebagai orang tua harus bisa stop. Biarin dia teriak-teriak, biarkan dia tantrum sampai dia ngerti. Saya setantrum apapun, orang tua nggak akan nih ngasih saya gadget gitu kan. Jadi nanti lama-lama dia akhirnya dia bisa lepas. Nah tapi yang sering terjadi pada orang tua kan, udahlah masih 5 tahun, nanti otaknya masih berkembang nanti pas usia 6 tahun. Udahlah nanti pas usia sekolah aja. Udahlah sampai usia udah 18 tahun dan orang tuanya akhirnya wah udah terlambat ya gitu. Ya jadi memang harus itu ya, harus agak ngotot ya, nggak boleh cepat menyerah gitu. Iya, jadi masalahnya itu yang sering terjadi. Atau mungkin kalau nggak, atau kayak kita deh dok, sekarang deh saya mau berubah, mau melakukan sesuatu sekarang, entaran aja dan tiba-tiba udah 3 tahun berlalu tanpa kita melakukan itu kan. Jadi itu juga yang sering kali terjadi, kayak ya udahlah masih 5 tahun juga, ya udahlah kasih aja, udahlah ntar 6 tahun kasih aja, tiba-tiba udah 18 tahun anaknya.
Jadi rekomendasi yang AAP itu masih berlaku ya untuk Masih screen time berlaku, itu masih ya? berlaku, Masih ya? Mm-mm. masih berlaku. Itu Cuman belum ada catatannya update belum terbaru ada gitu yang update. mungkin apa penelitian terbaru dengan Iya, dengan jam kondisi berapa pandemi jam? ini ya belum ada, Mm-mm. belum ada. Belum ada Jadi ya. mungkin nanti akan ada di adjust. Cuman yang perlu diperhatikan itu tadi. Jadi school from home itu nggak termasuk di situ sebenarnya. Tapi mungkin itu pertimbangannya lebih karena ke dokter mata kali ya nanti dok ya, karena Iya, walaupun kelelahan. dia Mm-mm. menggunakan layar untuk sekolah, tapi kan tetap terpapar kan. Jadi Betul, betul, mungkin betul. Mm-mm. ke depannya akan ada perubahan karena kan AAP memberikan rekomendasi nggak hanya dari sisi psikologis atau psikiatrisnya aja, tapi perlu Iya, dari dokter mata dan segala macam juga dari gitu. semuanya, dari semua Iya. sisi ya. Mm-mm. Hmm. Iya, ini ada pertanyaan tadi kalau usia 7 tahun, tapi tadi udah terjawab ya berarti ya. Ya. Kalau idealnya memang lebih muda ya, di bawah 5 Ya. tahun, tapi Hmm. di atas itu pun juga bisa, tapi mungkin usahanya jadi harus lebih Besar. susah gitu, lebih besar ya untuk menguranginya ya. Mm-mm. Mungkin nanti ini Hmm. dok, jadi kita kalau di Mm-mm. sini kan pakai IG Live agak susah ya sharing gambar segala macam, grafik segala macam. Jadi mungkin harus ikut webinar kita kali ya dok ya. Iya, iya. Nanti kan kita mau ada webinar ya tanggal 14 Iya, Juli ya. iya betul. Lebih Oke. gampang soalnya sharing gambar, contohnya segala Heeh. macam. Iya, karena saya juga banyak pengen belajar nih, soalnya kan ini beda sekali ya sama ilmu mata ya. Kalau mata kan memang kita lebih sekarang ini kan karena eh, school from home dan penggunaan layar digital kan sekarang eh, keluhan-keluhan computer vision syndrome atau digital eye Betul. strain yang banyak, kemudian juga biasanya progresivitas miopia ya atau mata minusnya juga jadi lebih banyak karena kan anak-anak nggak mau keluar rumah, nggak ada kesempatan untuk kegiatan outdoor dan lain-lain. Itu yang jadi concern. Tapi kalau dari segi perkembangan otak nih saya juga banyak banyak belajar nih dari dokter Widya. Ya Oke. dok. Catatannya sih udah cukup banyak ya. Terima kasih banyak loh. Udah banyak sekali nih saya belajar dari dokter Widya. Mungkin ada ini nggak? Ada take home note aja deh. Mungkin buat parents Teman atau ya. buat viewers kita, teman-teman kita di sini. Ya sebenarnya kalau kecanduan layar itu kan bisa terjadi pada setiap orang ya, nggak cuma anak-anak, Mm-mm. dewasa juga. Dan Mm-mm. anak-anak itu kan meniru banget orang tuanya kayak apa. Jadi sebenarnya kalau kita pengen anak kita nggak kecanduan gadget, kecanduan main gadget, mungkin kita harus cek diri kita sendiri. Jangan-jangan kitanya yang main HP terus, karena si anak main HP terus itu yang ngeliat orang tuanya gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau pengen anak berubah, kita lah yang berubah. Saya juga sebenarnya challenging banget dok, apalagi waktu di Swedia kan nggak ada teman Mm-mm. ngobrol gitu, jadi lebih banyak main HP. Jadi Mm-mm. cuman mungkin dibatasi kayak jam kerja gitu, oke saya pegang HP dari jam sekian sampai jam sekian jadi gitu. Jadi si anak pun terbiasa untuk punya jadwal seperti itu, oke saya main HP ketika jam sekian sampai jam sekian. Itu yang pertama. Dan yang kedua untuk anak-anak sendiri yaitu perbanyak aktivitas fisik sih. Jadi jangan terus-terusan diberikan gadget, karena seringkali gadget itu digunakan sebagai tanda kutip babysitter. Jadi ya udah dikasih gadget supaya orang tuanya bisa melakukan suatu hal lain gitu ya. Cuman itu memang kadang Mm-mm. kalau seandainya orang tua nggak punya pengasuh segala macam, mungkin itu membantu ya, tapi mungkin dibatasi. Oke lah, kita boleh agak longgar sedikit, tapi waktunya 1 jam. Jangan sampai 4 jam anaknya dibiarkan dengan gadget terus-terusan gitu. Jadi harus dari orang tuanya juga, sama ya itu Mm-mm. pembatasan waktu Ya, ya, ya. sesuai dengan Ya, rekomendasi. mungkin kalau nggak ada babysitter ya anaknya udah cukup agak besar ya dilibatkan aja ya dalam pekerjaan-pekerjaan di rumah ya. Iya, Mungkin atau bisa anaknya dari juga sebenarnya anak mm-mm. usia 18 bulan, 19 bulan itu juga bisa dilibatkan walaupun kegiatannya jadi panjang ya. Karena kadang kita kan Mm. pengen masak cepat gitu misalnya. Padahal si anak Mm-mm. bisa juga diajak untuk Mm-mm. motong-motong wortel. Mungkin nggak motong ya karena motongnya bahaya. Jadi kita yang potong, terus kamu Mm-mm. masukin ke panci ya. Jadi mungkin dia masukinnya satu-satu gitu kan. Tapi dia sekaligus belajar motorik segala macam. Jadi kita mengawasi daripada dia dikasih gadget kan itu. Gitu Mm-mm. sih. Nah, ya, Ini ya. lebih ke arah ke budaya kali ya dok ya, karena kalau di Mm-mm. luar saya banyak melihat orang-orang itu jarang banget ngasih gadgetnya, tapi ya itu melibatkan. Karena kan kadang orang Indonesia, saya pun ngerasa kayak di sini, misalnya mama anaknya jatuh makan dikit itu kayak langsung diberesin atau segala macam, itu kan lebih Iya, karena iya, kita iya. yang sendiri risih gitu Mm-mm. ngeliat. Tapi kalau Mm-mm. saya lihat waktu di luar, aduh itu tuh anak makannya tuh udah aur-auran, orang tuanya tuh masih stay cool, stay calm gitu. Jadi yang saya awalnya ke trigger
untuk pengen kesel pun jadi kayak banyak belajar gitu. Oh, kok mereka santai ya anaknya makannya Oh, itu segala macam. di Jadi Swedia kayak gitu ya, santai aja iya, gitu di memang. Swedia itu Mm-mm, rata-rata kayak gitu. Jadi mm-mm, lebih ke arah ke mereka bebas memberikan anaknya untuk eksplorasi segala macam. Jadi mungkin mm-mm, mereka prinsipnya ya kalau seandainya kotor ya dibersihin gitu kan. Tapi mungkin itu yang nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari dulu kan dok. Maksudnya waktu kecil kita diajarin jangan mainan sama makanan, jangan segala macam kayak gitu. mm-mm. Jadi kita kebawa juga ke anak gitu. Jadi lebih ke arah ke kita sih yang harus berubah untuk menerima. Oh ya udah anaknya diajak aja untuk masak bareng, diajak aja untuk beres-beres bareng gitu. Kalau anak Mm, orang mm, tuanya mm. mau ngepel gitu daripada anaknya dikasih gadget, ya udah ngepel bareng aja walaupun anaknya misalnya resiko kepleset segala macam ya diajarin kamu duduk ya kamu ngelap kaca aja walaupun pasti nggak beres kan dok nggak bersih juga Iya, karena kan gitu mereka baru belajar, jadi mungkin jadi belum nggak bersih belajar atau apa. Mm-mm. ya Tapi ya gitu ada positifnya juga ya berarti ya. iya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke. Terima kasih banyak ya, Dokter Widya, waktunya. Iya Semoga banyak dokter banyak udah yang diundang berguna nih, udah dijawab banyak sekali pertanyaan. Saya juga banyak belajar. informasinya Ah, menyusul ya ah, iya. oke dokter Oke.